Hai everyone, selamat datang di podcast Batik. Yeay, Batik singkatan dari Bahas Politik. Baiklah, Batik pada kali ini akan berada di episode Ekonomi Eksploitatif. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kenalin, aku Putri Musdalifah, mahasiswi Ilmu Politik angkatan 2019 Universitas Jambi bersama partner aku Tua Zidan Afriansyah, mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2018. Oke, baiklah, pada kali ini kami akan membahas ekonomi eksploitatif. Aku mulai dari kamu aja ya Zidan. Menurut kamu nih, dari apa yang udah kamu pelajari mengenai ekonomi eksploitatif? Ekonomi eksploitatif itu apa sih? Oke Kak, kalau menurut aku ekonomi eksploitatif itu adalah ekonomi yang berjalan karena adanya eksploitasi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia Kak. Kalau menurut Kakak itu bagaimana Kak? Oh iya, benar-benar bisa begitu. Kalau dari aku nih ya, ekonomi eksploitatif itu ekonomi yang mengandalkan atau mengedepankan eksploitasi yang dimana itu mencakup sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, dalam konteks ini ya, sumber daya alamnya itu bisa dimaksud dengan pertambangan gitu, kekayaan alam. Nah, kalau dari Kak Zidan gimana sih contoh dari SDA yang dalam konteks ini? Kalau menurut saya Kak ya, itu contoh dari SDA dalam konteks ekonomi eksploitatif ini bisa meliput kekayaan alam ataupun itu bisa meliput sumber daya manusianya berupa tenaga kerja. Oh iya, contoh untuk kan dari ekonomi eksploitatif ini pasti ada beberapa faktor untuk memenuhi ekonomi eksploitatif. Nah, kalau menurut aku nih ya, itu ada faktor dari investor, aktor, regulasi, dan aturan. Nah, kalau dari Kak Zidan nih gimana nih? Tentunya yang pertama itu pastinya sumber daya alamnya ya Kak. Dan terus itu bisa juga meliputi sumber daya manusianya juga. Tapi kebanyakan itu harus dan memerlukan politik pemerintahan ataupun administrasi Kak. Karena jika politik pemerintahannya bisa dihandle dan juga administrasinya bisa diatur, itu bisa menjadi power atau kekuasaan bagi seorang investor itu Kak. Oh iya, kebanyakan ya pengusaha yang terjun ya ke dalam dunia politik itu juga banyak mereka itu punya perusahaan atau PT besar gitu. Oh iya benar juga Kak ya. Dan juga banyak pensiunan perwira tentara ataupun ABRI yang membantu memerdekakan Indonesia pada masa penjajahan itu. Untuk melawan penjajah itu banyak yang mempunyai kesepakatan ataupun bisa memegang PT-PT terbesar yang ada di Indonesia. Ataupun untuk sekarang mereka itu memiliki jabatan di perusahaan BUMN ya Kak. Oh iya bener, contohnya kan kayak Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo itu kan punya beberapa perusahaan besar gitu. Oh iya benar Kak ya, salah satunya itu yang paling kita kenal adalah perusahaan atau PT Nusantara Energi ya Kak. Oh iya, iya tahu. Nah, terlepas dari ekonomi eksploitatif yang kita bahas ini, bagaimana kalau kita bahas dulu mengenai sumber daya manusianya itu Kak? Kan di Indonesia ini banyak terjadi ataupun masalah-masalah mengenai pengangguran ya Kak? Iya bener banget. Jadi terlepas dari ranah ekonomi eksploitatif itu, kayak contohnya di negeri kita, di Indonesia itu banyak memiliki masalah pengangguran. Nah, masalah pengangguran itu kan ada beberapa faktor ya. Contohnya itu bisa disebabkan oleh sistem pendidikan itu yang tak berbasis ekosistem, di mana makin tinggi pendidikan, makin terbatas pilihan. Bener kan Kak? Iya benar Kak. Itu kalau makin tinggi pendidikan dan makin terbatas pilihan itu rata-rata Kak ya, pengangguran itu sesuai datanya itu lebih banyak dari S1 ya Kak. Sebenarnya sedih sih Kak, tapi ya gimana ya Kak ya, kalau kita selama berkuliah ataupun bersekolah di Indonesia ini rata-rata kita banyak difokuskan terhadap pendidikan informal saja Kak, dan juga tidak di non formalnya Kak.
Nah, iya. Nah, yang kedua ini ada faktor sistem pendidikan mendesain dan membuat rakyat Indonesia itu menjadi tenaga kerja. Nah, itu Kak ya, itu salah satu yang bikin aku berpikir juga Kak. Soalnya Kak ya, kalau rakyat Indonesia itu cuma dicetak ataupun cuma dibuat menjadi tenaga kerja di saat posisinya tergantikan oleh robot, itu bagaimana ya Kak ya? Mau pergi kemana tenaga kerjanya Indonesia? Makanya itu mungkin banyak investor yang masuk, dan juga karena banyaknya tenaga kerja kita dan juga pengangguran, itu membuat UMR ya yang kita sering dengar iya. itu kayak rendah gitu Kak ya, karena banyak penganggurannya tetapi tidak mempunyai lapangan pekerjaannya Kak. Iya, bener. Aku kemarin ada lihat loh Kak Zidan di Reels Instagram. Itu kan di mall ya. Di dalam mall itu ada coffee shopnya. Nah, yang buat orang-orang tuh tertarik di situ karena ada robotnya di situ jadi waiters gitu. Wow Kak, itu sebenarnya itu menarik, dan juga itu kan namanya globalisasi Kak ya. Pasti bakal iya. terjadi ya yang tenaga kerja itu digantikan oleh robot. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi ya sedih ya melihat rakyat ataupun tenaga kerja itu diambil posisinya. Oh ya Kak, by the way nih ya, kemarin sempat hangat-hangatnya ya RUU Cilaka atau Omnibus Law. Nah, itu menurut pandangan Kakak itu gimana? Nah, itu Kak ya, mengenai kontradiksi dalam RUU Cilaka ataupun Omnibus Law itu terdapat banyak kontradiksi ataupun permasalahan Kak. Yang pertama kali itu muncul itu mengenai pertumbuhan penduduk yang terus terjadi Kak. Ya bagaimana Kak ya, semakin lama ya pasti terus meningkat ya. Iya pasti benar Kak. Pertumbuhan. Terus yang keduanya itu perkembangan teknologi itu mengurangi peran tenaga kerja manusia. Nah, contohnya kayak yang robot waiters tadi ya. Benar tuh bisa, Kak. ya, bisa banget. Dan juga muncul juga permasalahan useless class ataupun kelas-kelas yang tidak dipakai. Maaf ya Kak sebelumnya. Iya. Ibaratnya tuh kalau saya kan mempunyai teman-teman kan ada yang lulusan SD, SMP atau SMA. Jadi kadang mikir kasihan, atau bukan kasihan ya Kak, sedih aja gitu. Nah ngelihat teman saya tuh kayak susah untuk menggapai masa depannya ataupun memperbaiki dapat kerjaan karena gitu. Dimana minimal itu tamatan SMA ya. Iya. Kalau buat kerja. Iya. Dan juga kayak kan tempat cerita-cerita sama teman saya Kak ya, itu tamatan SMA itu ya kayak kurang diperhatikan, dan juga kayak gajinya tuh ya udah cuman sekedarnya aja gitu Kak. Dipikirnya cuman cukup untuk jajannya aja gitu, tapi kan sebenarnya ada mungkin orang yang benar-benar kerja walaupun dia lulusan SMA itu pasti untuk membantu keluarganya ataupun sudah menjadi tulang punggung satu-satunya keluarganya Kak. Jadi tuh mengapa itu bisa menjadi pemicu Kak ya, pemicu dalam permasalahan dalam Omnibus Law kemarin Kak ya. Dan juga lapangan kerja seharusnya itu tidak bergantung investasi Kak. Maksudnya di sini investasi itu investor yang akan mendirikan PT itu kan ya, seharusnya alangkah baiknya pemerintahan kita itu menyediakan lapangan pekerjaan ya, ibaratnya kayak BUMN gitu kayak. Tapi sangat disayangkan BUMN itu syaratnya itu kadang-kadang ya harus S1, S2, harus terfokus gitu Kak. Jadi tidak ada kesepakatan untuk masyarakat Indonesia yang tidak bisa bersekolah ataupun berkuliah S1, S2 itu untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupannya Kak. Oh iya benar, maunya itu kayak akses sumber dayanya itu yang partisipasif ya maksudnya gitu. Iya, partisipasifnya itu mungkin ya maksudnya kalau misalnya ada seorang petani itu kayak dia bisa ataupun tidak dipersulit oleh pemerintah untuk akses sumber dayanya Kak ya, dan juga diberi apa ya Kak ya nyebutnya itu, kayak diberi kepercayaan mungkin Kak, ataupun diberi pembelajaran untuk mengelola sumber daya alam yang dia punya. Ataupun misalnya nih saya mempunyai tanah Kak ya, punya tanah tapi saya itu nggak diajarin sama pemerintah ataupun cara sama mengelolanya bener, gitu ya Kak. Iya bener banget. Kayak kita nih di Indonesia tuh kan kita banyak punya pohon sawit. Bener. Tapi kita tidak bisa mengelolanya. Nah kayak juga teman saya tuh ada juga kayak jadi dia itu bapaknya itu punya kebun karet, tapi itu cuma sebatas menjualnya kepada
pengepul karet kayak gimana Kak ya? Kayak tempat pengepul karet gitu Kak. Iya. Jadi kayak toke ya kalau kita biasa ini denger ya. Nah itu si petani karetnya ini tidak diberi ataupun tidak mempunyai wawasan untuk langsung menjualnya ke PT. Kan ibaratnya itu pihak kedua, tangan kedua, terus tangan ketiga. Iya, Ya calon pasti gitu. iya kayak seperti calo gitu Kak Iya, ya. calo. Bener. Iya. Nah jadi itu tuh kayak tidak dikasih kesempatan gitu Kak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih. Karena kan kalau misalnya petani itu bisa langsung menjual ke perusahaan ataupun PT, itu pasti kan lebih mahal Kak. Iya, lebih banyak. Lebih gimana ya, sejahtera hidupnya itu lebih terjamin gitu Kak. Nggak dimurah-murahin ataupun nggak dikurang-kurangin Kak harganya Kak. Ya benar banget. Terus kita lanjut di pembahasan ini terakhir kesimpulan ya Kak. Jadi dapat kita simpulin bahwa di sistem ekonomi eksploitatif ini itu sistem pendidikannya kacau ya. Bisa dibilang kacau gitu ya? Iya bisa Kak, bisa dibilang kacau ataupun tidak tertata Kak Ya, lebih tepatnya tidak tertata gitu ya. Dan juga akses sumber daya alam masyarakat itu terbatas Kak. Bener Dan banget. juga yang paling penting ya Kak ya, Iya. itu politik itu mahal Kak. Politik yang mahal ini maksudnya ya bisa jadi sekolah politik, pembelajaran politik, terus semua tentang politik itu dianggap orang mahal gitu Kak. Dan juga semua yang sudah kita sebutkan tadi, sistem pendidikan kacau, akses sumber daya alam terbatas, dan juga politik mahal itu bisa menguntungkan oligarki Kak. Maksudnya menguntungkan oligarki ini menguntungkan para penguasa atau investor gitu Kak. Iya, contohnya kan kayak sumber daya alam jadi terbatas ya. Terus biaya politik mahal, tadi yang kata Kak Zidan. Terus sistem pendidikannya juga kacau. Itu kan ada 3 konteks tadi yang menyebabkan dari keuntungan oligarki tadi. Jadi, oligarki itu membuat sistem yang ditujukan kepada masyarakat dan bertujuan untuk menguntungkan oligarki itu sendiri, Kak Zidan. Oh iya benar Kak ya. Dan juga itu untuk menguntungkan oligarki itu sendiri ya Kak ya. Karena kan sistem yang dibuatnya itu untuk kepentingan dia Kak ya. Iya, benar sekali. Kayaknya cukup deh pembahasan episode kita pada kali ini. Ya, terima kasih Kak ya sudah mengundang saya, dan juga kita sudah mempunyai kesempatan untuk membahas mengenai ini berdua. Iya. Ya baik, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast kami pada kali ini. Ditungguin ya podcast selanjutnya di episode selanjutnya. Saya Putri Musdalifah. Saya Tua Zidan Afriansyah. Pamit Kami undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian, kesalahan kata yang tidak berkenan. Kami akhiri dengan selamat mendengarkan.